Selamat datang dan selamat bergabung kembali. Kali ini kita berjumpa kembali dalam pembahasan yang sama, yaitu akunting perhotelan, akuntansi perhotelan. Kali ini kita akan membahas mengenai account receivable atau credit section. Jadi ada yang namanya section di accounting, itu adalah section kredit. Mari kita bahas bersama-sama. Nah, setelah kita membahas pada pertemuan-pertemuan pembahasan sebelumnya, kita membahas income audit. Nah, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali apa yang ada di akunting perhotelan itu. Section yang kedua setelah income audit di penerimaan pendapatan itu adalah di section kredit, khususnya adalah account receivable. Account receivable atau AR yang sering kita kenal kalau dalam perhotelan itu adalah AR, itu ada di dalam hotel, ada yang membidangi dalam akunting perhotelan karena adanya transaksi yang masih harus ditagih atau adanya penjualan secara kredit. Nah, dari istilah AR itu sebenarnya sama dengan piutang usaha. Jadi di dalam balance sheet itu sering kita dengar bahwa AR-nya berapa. Jadi itu adalah merupakan piutang usaha. Timbulnya piutang usaha karena adanya transaksi yang pembayarannya menunggu jatuh tempo. Misalnya dari transaksi itu sebulan lagi baru dibayar, maka dalam pencatatan atau dalam report yang kita buat masuk ke dalam pos piutang usaha atau piutang jasa yang ada di dalam neraca atau balance sheet. Di report accounting itu ada yang namanya balance sheet dan ada namanya profit and loss. Jadi balance sheet itu neraca, menggambarkan daripada kekayaan perusahaan. Jadi kalau piutang itu belum bisa masuk ke dalam kas karena belum adanya pembayaran. Itulah makanya AR section kredit itu harus ada dalam perhotelan yang mengurus, yang bertanggung jawab dalam pekerjaan tersebut. Nah, kita lanjut dari apa yang sering juga sudah kita bahas. Jurnal yang ada di dalam account receivable itu pada dasarnya adalah sama dengan jurnal di income audit. Jadi kalau pada saat kita membahas income audit, kalau dia pembayarannya adalah bersifat kredit, maka di debit itu adalah piutang usaha atau jasa atau yang sekarang kita kenal dengan AR. AR itu adalah piutang usaha. Apa yang di debit? Ya, pendapatan. Jadi sudah bisa kita masukkan ke dalam revenue. Revenue ini nanti akan berpengaruh di laporan loss, profit and loss. Kalau piutang usaha seperti apa yang saya katakan tadi, dia akan mempengaruhi dari neraca. Nah, itu pada dasarnya income audit dengan AR itu berjalan lurus. Jadi apa yang di debit dan apa yang di kredit. Di kredit pendapatan itu tanggung jawab dari income audit dan sudah kita bahas. Kalau piutang usaha ini adalah merupakan tanggung jawab di section kredit, jadi kita bahas di kesempatan kali ini. Nah, secara umum seperti itulah bentuk dari jurnal
yang dilakukan di AR atau di section kredit. Makanya dalam hotel-hotel kecil yang volume transaksinya tidak begitu besar dan juga tidak begitu banyak karena jumlah kamar juga kecil sedikit. Nah, biasanya account receivable tidak ada di section kredit atau apa itu yang membidangi itu, jadi langsung di account receivable dan bisa dipegang oleh satu orang bersamaan dengan income audit. Jadi dua section ini bisa dipegang oleh satu orang karena volume pekerjaan itu tidak begitu banyak. Entah apa namanya pekerjaan yang perlu kita ketahui di section kredit, mari kita bahas. Begitu pula sebaliknya di hotel-hotel. Kalau hotel-hotel besar, menengah, artinya yang mempunyai kamar di atas 150 ke atas, maka AR itu masuk di section kredit. Apa saja yang termasuk di dalam section kredit? Seperti apa yang kita sering mengenal bahwa ada credit manager. Nah, credit manager ini yang bertanggung jawab penuh di dalam piutang hotel. AR hotel itu adalah credit manager. Bagaimana dia akan berkoordinasi, mengkoordinir dari semua transaksi yang ada ke dalam bentuk laporan, bagaimana dia melakukan penagihan, bagaimana dia mengkoordinir semua itu. Yang awalnya kenapa ada section ini karena seorang credit manager harus membuat memberikan kredit fasilitas kepada travel agent atau company atau corporate perusahaan-perusahaan yang benar-benar mendapatkan kredibilitas di dalam hotel. Jadi travel agent yang benar-benar sudah dipercaya untuk kita berikan kredit. Nah, di sini credit manager akan mengevaluasi. Disitulah makanya beberapa travel agent itu mendapatkan kredit fasilitas. Jadi tamunya travel agent itu out, tidak langsung dibayar, tetapi mereka akan dibayar oleh travel agent 1 bulan setelah check out. Nah, itu kenapa credit manager itu ada, karena kembali kita di hotel-hotel besar dengan transaksi-transaksi yang besar, dengan memberikan fasilitas kepada travel agent di dalam pembayaran, menyebabkan trust, kepercayaan mereka terhadap hotel, juga begitu sebaliknya hotel kepada travel agent. Credit manager yang bertanggung jawab. Kemudian credit manager juga dibantu oleh credit officer. Nah, di sini biasanya ada credit clerk atau credit officer. Credit officer ini biasanya selain credit manager yang menangani foreign travel agent yang luar negeri, juga credit officer ini bagi-bagi tugas dengan credit manager yang menangani agen-agen lokal. Jadi pada saat invoice yang sudah jatuh tempo, itu credit officer, credit manager itu menghubungi, membuat appointment, membuat janji akan pembayaran yang sudah jatuh tempo, dimana bisa dilihat di tagihan-tagihan tersebut jatuh tempo ada namanya aging, jadi umur piutang. Disitulah akan nampak 60 hari sampai berapa hari, 60 hari ke depan itu sudah bisa kita tagihkan. Nah, setelah melakukan penagihan, credit manager juga dibantu oleh account receivable. Jadi account receivable sifatnya di sini adalah mengadmin semua dari apa yang dilakukan di kredit, section kredit. Jadi dari membuat invoice, kemudian mengirimkan invoice, setelah
invoice itu terbayar, bagaimana selanjutnya pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh account receivable. Biasanya di masing-masing hotel itu akan berbeda jenis-jenis pekerjaannya. Jadi tergantung daripada bagaimana account receivable itu bisa melakukan sesimpel mungkin dalam membukukan apa yang dilakukan di section kredit tersebut. Nah, dari ini prepare penagihan dan membuat laporan piutang. Disitulah account receivable, dan terakhir dibantu oleh kolektor. Jadi kolektor itu akan turun langsung ke travel agent yang meminta untuk dikolek pembayarannya. Nah, itulah kalau transaksinya besar, otomatis volume pekerjaan setiap hari itu menjadi lebih banyak, dan itu tanggung jawab dari credit manager. Selanjutnya, akan tetapi perkembangan bisnis perhotelan yang begitu cepat, ya kita bisa melihat sekarang ini bagaimana peranan seorang kolektor itu menjadi berkurang. Jadi hal ini disebabkan karena perkembangan teknologi membuat bisnis travel agent offline mengalami kemerosotan dan beralih ke online travel agent. Ya, sekarang ini kita lebih banyak mengenal OTA, jadi online travel agent. Bagaimana juga dengan sistem pembayaran, itu semua sudah berkembang sehingga peranan kolektor ini seperti sudah berkurang, dan beberapa hotel juga sudah mulai untuk tidak merekrut kolektor. Nah, karena sudah bisa ditangani oleh account receivable, umpamanya melakukan pembayaran lewat bank transfer, debit card, credit card, payment link, atau apal lagi yang sifatnya sekarang dimudahkan oleh perbankan di dalam pembayaran customer hotel tersebut. Nah, di situ peranan dari beberapa tenaga kerja akan mulai menjadi sesimpel mungkin, disederhanakan dengan adanya perkembangan teknologi selanjutnya. Nah, setelah itu di awal pembahasan kita tentang akuntansi perhotelan, ya sudah pernah juga kita bahas alur dari penerimaan pendapatan hotel. Mungkin teman-teman perlu merefresh, ya caranya tentu saja subscribe channel LWBW Production, kemudian temukan pembahasan kita mengenai akuntansi perhotelan. Di situ juga kita sudah menjelaskan alur penerimaan pendapatan hotel secara sederhana, dari mulai adanya booking kamar, itu semua sudah kita gitu. Nah, sekarang ini di account receivable khusus kita akan membicarakan bagaimana sih sebenarnya alur daripada penerimaan pendapatan yang khusus mendapatkan kredit fasilitas. Di pembahasan kali ini, yang bertanggung jawab dalam penerimaan pendapatan itu adalah section kredit atau account receivable. Prosesnya itu seperti apa yang sudah saya katakan. Proses daripada pekerjaan di accounting section kredit itu adalah awalnya dari adanya bookingan kamar, dari reservasi. Ada reservasi kamar. Nah, dari tamu tersebut melakukan bookingan kamar, mereservasi. Nah, pada saat dia sudah melakukan reservasi, dia harus membayar deposit. Deposit ini dia bayar kalau cash itu tentunya diterima di FO. Nah, di sini masuk ke dalam remitan, baru di store ke accounting, dilaporkan dan di store ke accounting. Nah, kalau dia bank transfer, bagaimana halnya dengan bank transfer? Nah, di sini ada sedikit perbedaan. Kalau bank transfer otomatis dia sudah masuk ke rekening, jadi sudah di accounting. Account receivable, kredit, section kredit itu akan bekerja sama dengan reservasi dan FO department. Jadi
bahwa tamu itu sudah membayar deposit. Nah, sisanya baru diselesaikan. Kalau kita berbicara mengenai deposit, bayar deposit, tamu bayar deposit, ini berarti kita sudah mengetahui bahwa transaksi tersebut merupakan cash basis. Apa cash basis? Jadi semua permasalahan pembayarannya sudah selesai di FO department. Jadi, sebelumnya reservasi sudah membuat catatan di sistem bahwa tamu ini adalah personal account. Personal account dengan deposit berapa. Nah, di situ sudah terlihat di sistem. Mengenai kalau bank transfer deposit dilakukan dengan bank transfer, otomatis masuk ke rekening. Jadi sudah di general kasir, sudah di kasir, di accounting. Bagaimana penyelesaiannya setelah tamu itu check out? Tentunya FO tidak bisa langsung payment kecuali apa yang sudah didapat. Kalau yang bersifat bank transfer, FO akan close bill sejumlah daripada apa yang dibayarkan pada saat deposit itu diterima. Nah, kalau deposit dibayar dengan bank transfer, uang sudah masuk di rekening, kemudian dibukukan oleh AR sebagai deposit. Saat tamu tersebut mempergunakan depositnya, oleh FO akan close bill sejumlah deposit yang dibukukan. Ingat ya, sejumlah deposit yang dibukukan. Kalau sisanya itu personal account, berarti harus ditagihkan kepada tamu pada saat check out, minimal pada saat check out. Jadi maksimal pada saat check out, minimal dia setelah check in atau masih di dalam hotel dia sudah harus melunasi pembayaran. Nah, di situ maka close bill-nya sejumlah deposit yang sudah dibukukan. Jadi semua dibukukan di account receivable deposit tersebut. Kita saat ini akan membahas mengenai tamu booking dari travel agent, company, government, ataupun hal lain, pihak-pihak lain yang menggunakan jasa perhotelan yang sudah mendapatkan kredit fasilitas atau garansi letter yang tentunya sudah dibicarakan secara khusus di manajemen. Umpama ada suatu perusahaan atau dari pemerintahan padahal mereka tidak mendapatkan kredit, tapi mereka sudah bisa menggaransi, tentunya dengan memberikan garansi letter itu kita bahas di manajemen bagaimana kepercayaan di hotel-hotel tentang company atau corporate atau perusahaan-perusahaan itu kalau seandainya mereka menggunakan jasa perhotelan di tempat lain gitu. Jadi memerlukan pertimbangan-pertimbangan khusus. Nah, itu yang akan kita bahas karena khusus menyangkut mengenai kredit. Kita kalau cash basis sudah tentunya selesai di FO. Dari voucher atau garansi letter itulah dasar dari accounting akan melakukan penagihan setelah 1 bulan dari check out. Tentunya travel agent itu akan menerbitkan voucher sebagai garansi. Voucher inilah dasarnya invoice dikirim, attachment dengan voucher atau garansi letter. Garansi letternya harus jelas, tanda tangan siapa, capnya juga harus jelas. Nah, disitulah baru tamu itu bisa di check out kan. 1 bulan berikutnya baru menjadi tanggung jawab penagihan di section kredit. Nah, dokumen dari semua dokumen-dokumen itu masuk ke di income audit, kemudian ikan audit melakukan sortir dokumen yang cash langsung ke general kasir, yang sifatnya kredit pakai kredit card, pakai debit card, pakai payment link, itu semua dokumen ke AR. Jadi di AR akan
membuatkan invoice kemudian dikirim ke travel agent atau siapa yang menggaranti tamu tersebut untuk check out. Itu buatkan invoice, dokumen dengan tentunya attachmentnya adalah voucher atau garansi letter, membuktikan bahwa menguatkan bahwa tamu tersebut merupakan tamu dari travel itu atau perusahaan tersebut. Itu account receivable membuat invoice tagihan. Nah, invoice itu dikirim kemudian setelah jatuh tempo tentunya dengan melihat dari aging, kemudian kredit manager atau kredit officer, kredit clerk itu akan melakukan penagihan dengan membuat janji dengan travel agent tersebut. Kalau hotel itu besar dalam arti kamar di atas 200, sehari itu AR itu bisa membuat 100 lebih invoice yang dibuat. Nah, disitulah menyebabkan dengan transaksi yang begitu besar tentunya banyak tagihan yang jatuh tempo pula yang harus ditagih. Itulah kenapa di section kredit di hotel dengan transaksi yang besar memerlukan tenaga kerja yang bisa konsen di tugasnya masing-masing. Jadi siapa yang bertanggung jawab dengan invoice, siapa yang bertanggung jawab dengan penagihan, kemudian setelah melakukan perjanjian untuk pembayaran, kemudian dilakukan oleh seorang kolektor untuk mengumpulkan, jadi keluar langsung untuk melakukan penagihan ke travel agent tersebut. Nah, disitulah dengan transaksi yang begitu banyak, sehari itu kolektor juga bisa keluar dengan mengunjungi travel agent lebih dari 10 travel agent. Nah, disitulah dengan volume pekerjaan yang begitu besar memerlukan tenaga kerja yang juga lumayan banyak. Nah, section kredit seperti itu. Tagihan-tagihan jatuh tempo dan sudah dibayar. Nah, setelah kolektor mendapatkan pembayaran itu akan dilakukan di summary payment oleh AR, kemudian dilakukan payment ke sistem, biasanya juga dilakukan oleh credit officer atau credit manager karena ada agen luar negeri, agen dalam negeri, agen lokal itu. Jadi banyak sekali volume pekerjaan sehari yang harus dilakukan di section kredit. Nah, AR baru akan membukukan dan terakhir adalah melakukan balancing dengan general kasir. Berapa payment, berapa uang yang sudah dikumpulkan di kredit itu dilakukan payment ke sistem dan berapa yang belum di payment itu harus jelas dimasukkan ke deposit atau dimasukkan kemana. Nah, itu dibalancing terakhir di akhir bulan antara account receivable dengan general kasir. Itu jadi account receivable sifatnya adalah admin dari section kredit tersebut, bertanggung jawab di membuat sebuah pembukuan, laporan, report di section kredit. Kalau kita bekerja dengan manual, ya kembali kita juga jelaskan tentunya pasti hotel dengan transaksi yang tidak begitu besar. Nah, bisa dilakukan oleh seorang account receivable saja. Hotel-hotel kecil tentunya dengan transaksi yang tidak begitu banyak, volumenya tidak begitu banyak. Jadi cukup seorang account receivable saja sudah bisa menghandle semua pekerjaan di section kredit tersebut. Dalam pembahasan kali ini, itulah secara garis besar yang dilakukan di section kredit. Nah, kalau secara teori memang sangat sederhana, tapi dari pekerjaan sangat kompleks sekali dan volumenya sangat besar dengan transaksi yang sangat besar pula. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita akan bahas mengenai apa saja yang
harus dilakukan, harus dibukukan di section kredit, atau bagaimana kita membukukan AR piutang usaha tersebut. Nah, di kesempatan berikutnya kita akan bahas itu secara mendetail, bagaimana kita membuat jurnal, bagaimana permasalahan-permasalahannya yang terjadi, dan kita setelah membukukan setelah ada masalah kita sudah bukukan, lalu bulan berikutnya timbul permasalahan, bagaimana memecahkan masalah tersebut, kemudian bagaimana kita membukukan karena sebelumnya sudah kita masukkan ke dalam pendapatan, bagaimana di bulan berikutnya kita melakukan apa. Nah, itu kita akan bahas di pertemuan kita berikutnya. Nah, oke teman-teman, seandainya menemukan kesulitan, mari kita berdiskusi, tentunya menuliskan di kolom komentar, kemudian kita bahas bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon di like, subscribe, dan di share ke semua saudara dan teman-teman yang lain. Kita bertemu pada pembahasan